Oke, jadi di sini gue bakal mulai bahas lagi soal KRE, persiapan ujian nanti. Kebetulan ini ada beberapa soal yang belum terbahas. Yang buat soal ini, soal A0 udah terbahas di YouTube ya Bang Alif. Gue bakalan nyoba bahas buat yang soal B-nya ini. Nah, kita tahu analisis data ada dua metode yang digunakan. Yang pertama itu ada metode diferensial, yang kedua itu ada metode integral. Buat metode integral itu kita menggunakan caranya menebak nilai k-nya dari data integrasinya. Sementara metode diferensial itu kita ngeplot si ngeplot gimana ngeplot si nilai y sama dengan mx plus c, dan nilai y-nya dialan dari si konsentrasinya, terus nilai M itu nilai dari koefisiennya, koefisien si konsentrasinya, kemudian MX, X itu misalnya sumbu konsentrasinya, CA-nya, dan plus C-nya itu nilai lengkapnya. Kita bisa dapat data nilai-nilai yang tadi disebutkan. Nah, di sini coba gue bahas buat yang soal metode diferensial. Bagian B, dengan asumsi kondisi paparan yang identik, hitung laju injeksi bromin per jam yang diperlukan dalam pound per jam. Jadi laju reaksinya itu dalam satuan pound per jam ke dalam badan air yang diterangi matahari, volume 25.000 galon, untuk mempertahankan tingkat sterilisasi bromin 1 ppm. Nah, kita tahu kan rumusnya itu kan kita dapat dari yang atau setelah menebak-nebak ya. Setelah menebak-nebak tuh dengan metode diferensial itu dapat si k-nya kan order 1 gambarannya. Nah, ini dia sama dengan di sini tuh M itu sebagai nilai alfa atau nilai si ordernya. Nah, ini order 1 kan, berarti 1 dia. Jadi kita tahu dia nilainya order 1, berarti kita bisa merumuskan min R A sama dengan K dikali TK, ya kan? Nah, yang diminta di soal kan dia itu volumenya segini, 25.000 galon. Nah, kita harus tahu galon itu, 1 galon tuh berapa liter. Nah, berdasarkan referensi, 1 galon tuh sekitar 3,78541 liter. Berarti volumenya itu sama 25.000 galon dikali 3,78541 liter per galon. Nanti kan jadi volume bakalan jadi
94.635,25 liter. Nah, udah dapat volume ya, kita cari. Kita juga jangan lupa konversi sterilisasi boromin 1 ppm. Kan ini 1 ppm. ppm kan berarti kan part per million ya. Berarti dia sama aja kayak 1 bagian per 1 juta bagian. Gue di sini ngasumsiinnya 1 bagian, yaitu berarti jadi 1 miligram per liter aja biar gampang. Nah, berarti kalau misalnya kita udah bisa asumsi ini, kita bisa tahu jumlah brominnya itu bakal sama dengan konsentrasi si brominnya. Nah, berarti kan dia nanti jadi tadi 1 miligram per liter dikali aja sama volume 1 miligram per liter dikali 94.635,5 liter. Coret. Nah, kan dapat nih konsentrasi brominnya sama dengan 94. Belum konsentrasi, jatuhnya dia masih brominnya 94.635,25 miligram. Nah, jumlah kan segini. Nah, kita konversi nih, kan ini satuan berat kan, berarti dia ada hubungannya dengan pound. Cari tahu 1 miligram itu berapa pound. Nah, berdasarkan referensi itu 1 miligram tuh 1 pound berapa mili. 1 pound berapa miligram. Nah, 1 pound tuh kalau di referensi 453 592 miligram. Nah, berarti kita bisa tahu konsentrasinya dengan cara jumlah brominnya. Kita bisa tahu jumlah brominnya atau dalam tanda kutip konsentrasinya sih, jumlah brominnya itu berarti kan
si 94 ini dibagi ini kan, jadi 94.635,25 miligram per 4,53592 miligram per liter. Coret 1 per liter naik, bukan liter dong, pound. Itu kan jadi 0,2086 pound. Nah, nanti tinggal disubstitusiin ke min RA sama dengan K dikali CA. Nah, CA nya sih jumlah brominnya, jadi min RA sama dengan 0. Kita tahu konsentrasi yang didapat ini 0,0235, ini K nya 0,0235 1 per menit. 1 per menit. Nah, tapi kan diminta RA nya tuh dia dalam pound per jam kan, berarti nanti 0,0235 1 per menit dikali 1 per jam. 1 per jam konversi 1/60. Nah, baru dikali 0,086, hasilnya bakalan jadi menjadi 3,9167 dikali 10 pangkat 4 1 per jam dikali 0,086, berarti min RA sama dengan 8,1700 dikali 10 pangkat 5 pound, dengan pound ya, pound per jam. Nah, ini berarti hasilnya buat soal yang bagian. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, integrasi. Nah, soal metode integrasi. Soal integrasi. Di sini kita tahu reaksi reversibel fase cair A menjadi B plus C dilakukan dalam reaktor CSTR. Berarti dia reaktor flow kan. Untuk mengajari melaju aliran flow metrik V0, maka taunya V per V0 divariasikan dan konsentrasi limbah spesies A dicatat sebagai fungsi waktu tinggal spesies tau. A murni memasuki reaktor pada konsentrasi 2 mol per desimeter kubik. Kondisi keadaan stabil terjadi saat pengukuran dicatat. Nah, ini ada beberapa rumus kayak misalnya RA kali C pangkat alfa. Kita nyari alfanya, kemudian taunya tuh sama dengan V per V0.
dengan V CSTR. Dia ini V sama dengan FA0 dikali X min RA. Berarti min RA sama FA0 dikali X per V. Terus konsentrasi awalnya C0 2 mol per desimeter mol per liter. Nah, rumus lainnya kan kalau ini kan ini juga kan rumus lain dari CSTR. Min RA FA0 min FA per ya. Terus kita tahu juga min RA sama dengan FA0 min FA per V itu sama aja min RA sama dengan FA0 kan ini ya, FA0 itu CA0 dikali V0. Kita asumsiin V-nya itu sama V0, berarti si FA juga sama dengan CA dikali V0. Asumsinya V konstan. Nah, berarti ini antara CA0 ini CA dikali V0 per V, iya kan? Nah, caranya berarti ini kan berarti kalau kita ini VA0 per V itu dia jadi ini kan tahu ya, berarti min RA sama dengan CA0 min CA per tahu. Nah, ini yang kita pakai buat nyari si laju reaksinya. Nah, datanya kan kayak gini. Datanya ya, berarti kita nanti cari CA. Kita kan harus tahu ya. Nah, kita tahu di awal tuh min RA sama dengan K dikali CA. Berarti di sini K dikali CA pangkat alfa sama dengan CA0 min CA per tau. Nah, ini biar sama kita kaliin dengan K dikali CA alfa sama
dengan len CA0 min CA per tau, itu kan jadinya nanti bakal jadi len K ditambah ya kan, ini kan sebenarnya ini ya, kalau di matematika 2A tuh kita punya len A dikali B sama dengan ini yang bakal jadi len A ditambah len B, itu pun sebaliknya. Nah, buat yang CA pangkat alfa ini kan kalau misalnya kita punya len alfa pangkat beta, berarti dia jadi sama dengan beta dikali len A. Nah, berarti ini alfa dikali len CA sama dengan len CA0 min CA per tau. Nah, ini udah sama kan persamaan linear nih. Persamaan linear ini sebagai y-nya, ini sebagai m, ini x, ini plus c, ya kan? Berarti kita mainin datanya kita harus tahu nilai len CA dan dari ini berarti kan eksponen nanti dihitung sendiri 0,405, ini 0,223, ini 0 dan 1 tuh 0, ini minus 0,2575, ini minus 0,693. Nah, kita juga harus tahu nilai dari len CA0 min CA per taunya. Nah, ini kan jadi itu kan nanti jadi ini tetap elah cok pening dulu kali ya. Nah, CA0 itu pasti kan konstan, dia nilainya CA0 tuh yang di awal tadi yang 2 mol, berarti 2 nih, 2 mol per liter. Nah, nanti ini dikurangin aja, misalnya kita mau tahu nih dan CA0 dan CA per tau dari yang kondisi 1, berarti kan len 2 dikurang 1,5 dibagi 15, ya kan? Len 2 dikurang 1,5 bagi 15, sama-sama itu berarti dia jadi hasilnya len 2 dikali 1,5 ke 15, hasilnya minus 3,405. Nah, ini kalau misalnya dan
2 dikurangi 1,25 per 15 dan 2 kurang 1 per 38 ya, per 38 ini per 100 dan 2 dikurang 0,75 per 300 ini dan 2 dikurang 0,5 dikurang dibagi 1200, jadi nanti hasilnya jadi ini minus 3,929, ini minus 4,005 ya, ini minus 5,382, ini minus 6,685. Nah, terus biar rapi, udah habis itu kita regresi nanti. Regresi dengan kelompok dengan sumbu y-nya itu dan CA min CA per tau dan sumbu x-nya itu dan CA ya. Kita rapiin dulu buat titiknya ini kan titik 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini dan ini sebagai sumbu y, ini x-nya. Nah, y-nya tuh y-nya kan tadi minus 3,405, ini minus 3,929, ini minus 4,605, ini minus 5,382, terus ini minus 6,685 x-nya dan CA-nya kan berarti ini 0,405 kurang 0, ini 0,223, ini 0, ini minus 0,257, ini minus 0,693, nah dan ini regresiin nanti dapat nilai A-nya kan. Nanti dapat nilai A-nya itu minus 4,008, A plus kan Y sama dengan A plus BX. Kalau di kalkulator gue berarti kan M-nya A-nya A kecil, B-nya tuh dapat 2,995. Berarti kan M-nya ya, gradiennya dia kan dia M 2,995 itu dia mendekati
3 kan. Nah, kita tahu hubungan M itu kalau di sini sama dengan alfa, berarti alfanya sama dengan 3. Bisa dikatakan reaksinya orde 3. Reaksinya orde 3. Ketika nanti min RA sama dengan K dikali CA pangkat alfa. Nanti min RA sama dengan K dikali CA pangkat 3. Nah, dapatkan yang ditanya itu kan di awal tuh order reaksi order reaksinya orde 3 dan laju reaksi spesifik. Kita lanjut nyari laju reaksi spesifik. Caranya tuh dengan mencoba pada salah satu data atau sebenarnya bisa dengan coba semua rata-rata, nanti dirata-ratakan. Ini kalau gabut aja sih. Kalau buat ujian gue saranin pakai ini aja. Coba salah satu data, misalnya di sini gue ambil data 1 ya. Data 1 substitusi ke kan laju reaksi spesifik harus tahu nilai K nya kan. K tuh dapat dari angka data 1 tuh kita punya, kita tulis dulu ya persamaan lajunya. Persamaan lajunya nih, persamaan lajunya ini berarti nanti kan nilai y-nya kan kalau di titik 1 kan ini sama titik 1 berarti kan berapa ini y minus 3,405 belum CA nya x nya 0,405 ini angka plus kali x5 jadi kayak gini. Kan angka sama minus 3,405
3 dikali 60 tetap 2 dinilai lengkapnya sama dengan nilai sepakat yang 2 dapat nilainya sama dengan atau nilai sepakat yang 2 dapat sama dengan 9,8227 kali 10 pangkat 3 atau setengah jadi 0,01 nilainya segini. Kita cari tahu dulu, apa satu angka kan tadi kan dia min RA sama kali CA pangkat 3. Nah, kita tahu tuh si min RA itu kan mau dikali mol per liter dikali second. Tadi waktunya apa? Iya, waktunya kita asumsi aja di detik ya. Saya nggak dikasih tahu di soal. Sama K-nya dikali CA itu kan mol per liter. Berarti kan mol per liter pangkat 3. Nah, ini berarti mol per liter dikali second sama K dikali mol pangkat 3 liter pangkat 3. Dicoret sisa 2. Yuk, itu nanti K-nya sama dengan liter kuadrat per S dikali per mol kuadrat second. K-nya sama yang juga dikuadratin mol kuadrat dikali second. Nah, ini makanya berarti K sama dengan 0,01 liter kuadrat per mol kuadrat dikali second atau sama dengan K-nya itu 0,01 BM pangkat 3 per mol kuadrat dikali second. Dapat nilai K-nya, dapat nilai K-nya. Tekan bagi reaksi dan muncul reaksi spesifik. Nah, buat tahu menuju reaksinya tinggal ini aja bang, substitusi si CA misalnya yang run pertama ya, yang pertama CA nya dengan nilai 1,5
1,5 terus ini nanti berarti jadi MRA sama dengan dikali CA,3 berarti MRA sama 0,01 dikali CA0 berapa sih? CA dari 1,5 berarti 3 dikali MRA nya sama dengan 1 dikali 1,5 pangkatin 3 terus gini 0,3375 tadi kan kemudian di MB kali S ini berarti mau pakai per liter pangkat 3 ini pakai liter pangkat 2 aja deh, liter pangkat 2 dan 1 coret jadi hasilnya 0 per liter dikali S. Dan kalau ada reaksi di percobaan pertama cobain aja nanti berapa. Ini juga kan sama nanti kalau misalnya dihitung dengan ini enggak hasilnya segitu di untuk soal kedua ini metode integrasi kita ini dulu apa cari tahu hubungannya dengan reaktornya, laju reaksi dengan reaktor, kemudian kita apa ya, kita sesuaikan terus kita kaliin dengan 6 dikali dengan 6 biar sejajar dari persamaan linear. Dan setelah persamaan linear diintegrasiin dengan nilai y yaitu dan CA0 min CA per ton dan juga X itu min CA dan kita dapat nilai B sama dengan gradiennya atau sama dengan order reaksi, kita bisa dapat order reaksinya, kita tahu reaksi. Nah, cari lagi spesifiknya kita harus tahu nilai K nya. Nilai K dapat dari persamaan linear tadi, nanti tinggal dimasukkan coba salah satu data atau jika dia boleh coba semua data habis ini rata-ratakan terus nanti baru dapat nilai K rata-ratanya. Lalu setelah itu kita cari juga kita tahu nilai K nya satuannya dapat sekian, kemudian kita bisa substitusi misalnya salah dia dan salah satu data kita mau tahu range reaksinya, nanti kita substitusi misalnya data pertama CA segini, kalau misalnya yang tadi yang udah dapat dengan order reaksinya 3 dan nilai K nya 0,01 dapat range reaksinya spesifik seperti ini. Buat pertanyaan yang kedua, mungkin lanjut buat pertanyaan yang ketiga. Di soal kan kita tahu ya, saya kira begini kali sebanyak 2.500 galon per jam metasilen diisomerisasi menjadi campuran ortosilen, metasilen, dan parasilen dalam reaktor yang berisi 1000 feet katalis. 1000 feet katalis reaksi dilakukan pada 700 derajat Fahrenheit dan 300 PSIG.
Dalam kondisi ini, 37% dari metasilin yang dialirkan ke reaktor diisomerisasi pada laju alir 1667 galon per jam. 50% dari metasilin diisomerisasi pada suhu dan tekanan yang sama. Perubahan energi dapat diabaikan asumsi. Reaksi bersifat irreversibel. Nah, soal yang pertama, cari tahu jenis reaktor. Apakah dia CSTR, RAS, atau PBR? Nah, kita tahu kita terus diketahuinya itu kan laju alir pertamanya 2500 galon per jam. Laju alir keduanya kita tahu 1667 galon per jam. Nah, dengan konversi pertama itu 0,37 dan konversi kedua 0,5. Cari tahu jenis reaktor. Berarti kalau ini kan ada dua kondisi. Nah, reaktor yang sesuai itu pasti yang nilai apa ya? Pasti yang nilai reaktor yang sesuai pasti nilai K1 nya sama dengan K2. Tuh, kita tahu juga buat RTIK atau CSTR. Dia kan rumusnya V sama dengan FA0 dikali X per RA. Kalau untuk PFN atau RAS, woi, kenapa Pak? Palu? Enggak cok. Kenapa yang mat? Aku apa anjir? Oh, sama dengan dari 0 ke X itu FA0 dari X per min RA. Nah, kalau misalnya buat PBR, dia kan si PBR PBR itu kan dia WE, berat katalis dia kan yang di W sama dengan integral FA0 FA dFA per RA.
ini karena dia yang dicarikan tuh K-nya, karena W itu sebanding dengan V. Maka pasti bukan PBR reaktornya, karena pasti nilai K-nya disama dengan K-sen. Itu buat yang PBR gak mungkin deh pasti. Kita nyoba di antara dua ini aja, RTK atau PFR. Kita bisa nyoba dari antara, kita turunin dulu kali ya. Kita nyoba dari RTK STR. Ya, dikasih tahu masih order berapa. Kita asumsiin order satu aja ya. Kayak sama F log X min RA, berarti kan dia juga F log kan C log dikali V log asumsi ini juga min RA order 1 min RA sama dengan K dikali CA. Nanti CA nya CA 0 1 X ya, ini CA 0 dikali V log dikali X per K dikali CA0 sama X. Jangan coret, tinggalkan berarti nanti V sama V0 dikali X per K dikali 1 min X. K nya berarti kalau buat RTK itu jadi V0 per V dikali X 1 min X ya gitu. Nah ini buat kalau misalnya buat K1 sama dengan V01 per V, dan kita tahu juga V nya 1000 V bawah 3 kali X1 per 1 min X1 berarti V01 nya 1500. Ini asumsi ini juga si galon dan feed itu tidak diperdulikan ya, 500 per 1000
dikali 0,37 per 1 min 0,37 berikan 1, hasilnya dapat 1,4681 per second. Ini asumsi aja, ini ya mau per liter, ini mau per second, ini nantikannya per second. Nah, nanti dapat nilai keduanya sama dengan V02. Ini bandingin K1 sama K2 sama atau enggak. X1 X2 per 1 min X2 itu 167, 1000 dikali 0,37 jadi nanti keduanya dapat 1,6671 per second. Jadi kan kita masih dapat simpulan kalau kan perhitungan nilai K1 sama dengan tidak sama dengan K2, berarti reaktor yang digunakan bukan RTIK. Nah, berarti kita coba satu kemungkinan lagi, kalau misalnya reaktornya tuh dia reaktornya tuh dia PFR atau RAS. Kita asumsiin juga dia order 1 aja gampang. Ini RA dikali CA, dan CA nya mau per liter, buat RA nya berarti mau dikali second, nanti nilai K nya dapat 1 per second. Nah, kita tahu kan RAS tuh V sama dengan integral 0 sampai X buat FA0 dikali X per min RA. Nah ini kan CA ya, CA dilawan CA0 1 min X ya kan? Buat FA0 sendiri kan dia CA0 dikali V0, berarti nanti V sama dengan integral 0 sampai X CA0 dikali V0
FA min X ya, tambah BFR FA 0 dikali X min RA. Integral X dikali 1 min X tar V0 dikali X per ini min RA nya kan pengertian K dikali C0 K dikali C0 1 min X. Integral dari bisa coba kan bisa korek ini V0 per K dikali 0 sampai X berarti X per 1 min X. Iya, coba integral dx ya. Berarti kan kalau misalnya berarti ini tuh kalau 2500 ke 1000 kali min 0,37 dikali kan 1 min 0,37
Cari ini kayak salah di rumusnya. Ini harusnya FA0 oh iya, salah di awal berarti. Ini harusnya dx, karena dia kan awalnya kan v sama dengan integral 0 iya, integral f a0 dfa per min ra. Nah ya harusnya ini nanti jadinya 2 sama dengan karena dari 0 sampai x nanti fa dx. Nah dx apalagi nggak salah ya. Jadi nanti jadinya dx per 1 min x v nya nanti v0 k dan 1 min x batasan dari 0 sampai x, berarti k nya sama dengan v0 per v dan 1 min x batasnya 0 sampai x. Nah, dapat nilai k-nya, kita bisa coba nilai K1. K1 kita cari. K1 sama dengan V0 per V dikali dan 1 min X1. K1 sama dengan V0 2500 per V, V-nya 1000 dikali dan 1 min 0,37. K1 nya dapat nanti 1,155 per second. Kita coba sekarang K2 nya. K2 nya K2 V02 per V9 dan 1 X2. K2 nya sama dengan V0 tuh 1667 per 1000 kali dan 1 min 0,5. K2 nya dapat nanti 1,155 per second. Cuma bisa dicek di kalkulator masing-masing. Nanti ini kita dapat kesimpulan kalau berdasarkan perhitungan nilai K1 sama dengan K2 berarti
reaktor yang digunakan PFR atau RAS. Nah, di reaktor yang digunakannya PFR atau RAS. Buat yang soal pertama. Buat soal yang kedua, sekarang diusulkan agar pabrik kedua dibangun untuk memproses 5.500 galon jam metasil pada suhu dan tekanan sama seperti dijelaskan sebelum. Berapa ukuran reaktor volume katalis? Berarti kita nyari V-nya. V-nya untuk memproses 5.500 galon. Ini berarti V0 ya. Berapa adalah 4. Jadi pabrik baru adalah X1, iya, X nya itu 0,46 ternyata. Konversi di pabrik baru adalah 46%, bukan 7. Oh, jadi kita nyari volume reaktor baru. Kalau misalnya V0 ya, berarti volume reaktor baru, reaktornya dia pakai yang model PFR atau RAS tadi, karena nilai K1 sama K2 nya sama, ya kan? Kita cari tahu V-nya. Berarti tadi kan persamaan yang tadi nih. Nah, persamaan yang ini kita ubah aja nanti bentuknya. Ini kita ubah bentuknya, persamaannya jadi simak soalnya. Soalnya berarti kita ubah si V ini sama dengan V0 per K bulan 1 min X 0 sampai X, dan X nya sama dengan 0,46 yang baru, dari X yang baru. Nah, kita pakai, kan tadi kan metasilen ya. Metasilen tuh kalau di awal dia yang 2.500. Iya, berarti ini V0 baru juga. Jadi tinggal masukin aja V sama dengan 5.500 per K nya itu, K nya pakai nilai yang tadi, yang sama tadi, K1 sama dengan K2 sama 1,155 dikali dengan 1 min 0,46, V nya sama dengan berarti 5.500 1,155 kali len dan 1 min 0,46.
hasilnya minus ya. Pabrik baru adalah 30% adalah enggak dong, berarti bukan ini caranya. Kita kali V0 nah, kita tahu kan yang lama tuh kita nyari K nya dulu, berarti K sama dengan V0 per V dan 1 X X K nya sama dengan 5.500 per 1.000 V awal 1.000 V dikali ln 1-046 K-nya berarti dapat nanti 1.500 1.000 kali ln 1,46. Bener sih. Sorry. Itu hasilnya K-nya minus. K-nya minus. Ini nilai K-nya minus. Berarti 1,237.
0,5 0,5 ini 0,5 ya 1,67 salah tadi ya. Nah ya berarti nilai K nya itu minus kayak minus. Oh berarti benar perlu nyari K baru karena emang nilai K nya itu minus ya. Kita cari nilai yang sama. Berarti nanti nilai V-nya sebenarnya V0 per K bulan 1 min X 0 sampai X dengan X sama 0,46. Nah nanti nilai V nya sama dengan V0 5500 dengan K nya tadi K1 sama dengan K2 sama dengan minus 1,155 1,155 dikali dan 1 min 0,46 nanti dapat nilai volume yang dibutuhkan 5500 minus 1,155 kali bulan 1,46. Nah hasilnya volume yang dibutuhkan jadi 2.934,2197 FT bawah 3 nah sekitar segini. Tadi itu galon per jam ya. Oh kita ini aja asumsikan dia jam juga, jam juga berarti buat untuk ini diasumsiin nggak apa-apa biar gampang dalam perhitungannya, nggak banyak angka. Jam ini dalam jam juga berarti iya V/3 dengan V awalnya kan 1000 FT/3 berarti ada kenaikan kan seiring kenaikan volume seiring konversinya makin besar juga. Iya, jadi sekian untuk pembahasan soal kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat dimengerti. Terima kasih.